Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kesalahan numerik dan akurasi pengukuran dalam komputasi numerik. Dalam praktik teknik, baik dalam analisis sistem listrik, pengernya dengan nilai hasil pengukuran atau hasil perhitungan. Selisih ini disebut sebagai kesalahan numerik. Pemahaman mengenai kesalahan numerik sangat penting bagi seorang engineer karena kualitas analisis teknik sangat bergantung pada ketepatan data yang digunakan dalam proses perhitungan dan pengambilan keputusan. Jika data yang digunakan memiliki kesalahan yang cukup besar, maka hasil analisis sistem dan keputusan teknik yang diambil juga dapat menjadi tidak akurat. Dalam praktik teknik, hasil perhitungan maupun pengukuran tidak selalu tepat 100%. Berbagai faktor dapat menyebabkan penyimpangan nilai yang dikenal sebagai kesalahan numerik. Salah satu penyebab utama adalah keterbatasan alat ukur. Setiap sensor atau instrumen memiliki resolusi dan presisi tertentu sehingga nilai yang terbaca dapat sedikit berbeda dari nilai sebenarnya. Selain itu terdapat pembulatan angka pada komputer. Komputer menyimpan bilangan dalam bentuk digital dengan jumlah bit yang terbatas sehingga sering terjadi pembulatan nilai. Faktor lain adalah keterbatasan representasi bilangan floating point pada komputer yang tidak mampu merepresentasikan semua bilangan desimal secara eksak. Selain itu, kesalahan juga dapat muncul dari metode perhitungan numerik yang menggunakan pendekatan atau aproksimasi. Kesalahan numerik tidak hanya menjadi konsep teoritis dalam matematika, tetapi memiliki dampak nyata pada sistem teknik elektro. Kesalahan pengukuran dapat menyebabkan akurasi sistem menjadi menurun sehingga data yang digunakan dalam analisis tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Akibatnya kualitas analisis data menjadi kurang baik dan keputusan teknik yang diambil dapat menjadi tidak tepat. Dalam sistem kontrol misalnya, kesalahan data sensor dapat menyebabkan sistem kontrol bekerja di luar parameter yang direncanakan. Contoh sistem yang dapat terdampak antara lain: sistem monitoring energi listrik, sistem kontrol motor industri, sistem pembacaan sensor suhu dan arus, sistem proteksi dan relay, serta sistem estimasi daya dan efisiensi energi. Secara umum kesalahan numerik dalam komputasi teknik dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah error absolut, yaitu selisih langsung antara nilai sebenarnya dan nilai hasil pendekatan. Yang kedua adalah error relatif, yaitu rasio error absolut terhadap nilai sebenarnya. Yang ketiga adalah error pembulatan, yaitu kesalahan yang muncul akibat keterbatasan digit signifikan dalam representasi bilangan komputer. Ketiga jenis kesalahan ini menjadi dasar dalam analisis akurasi perhitungan numerik. Error absolut merupakan selisih mutlak antara nilai sebenarnya dan nilai hasil pengukuran atau perhitungan. Sebagai contoh, jika nilai sebenarnya dari suatu tegangan adalah 12 volt, sedangkan sensor mengukur 11,7 volt, maka error absolutnya adalah 0,3 volt. Nilai ini menunjukkan seberapa jauh hasil pengukuran menyimpang dari nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai error absolut maka semakin akurat hasil pengukuran tersebut. Error relatif menunjukkan besarnya kesalahan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Sebagai contoh, jika error absolut adalah 0,3 volt dari nilai sebenarnya 12 volt, maka error relatifnya adalah sekitar 0,025 atau 2,5%. Error relatif sering dianggap lebih informatif karena tidak bergantung pada skala besaran. Misalnya error 0,3 volt. Pada sistem 12 volt berbeda maknanya dengan error 0,3 volt pada sistem 300 volt. Karena itu error relatif sering digunakan sebagai standar evaluasi akurasi sensor dalam sistem teknik. Jenis kesalahan berikutnya adalah error pembulatan. Error ini muncul karena komputer hanya dapat menyimpan bilangan dengan jumlah digit terbatas. Sebagai contoh, nilai konstanta pi atau pi sebenarnya adalah 3,141592635 dan seterusnya. Namun dalam banyak perhitungan sederhana nilai tersebut sering dibulatkan menjadi 3,14. Perbedaan antara nilai sebenarnya dan nilai hasil pembulatan inilah yang disebut round of error. Dalam komputasi yang melibatkan banyak operasi matematika, error kecil seperti ini dapat terakumulasi dan mempengaruhi hasil akhir. Kesalahan numerik juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor lain dalam sistem teknik. Misalnya kesalahan alat ukur, di mana sensor memiliki toleransi tertentu.
Selain itu terdapat kesalahan metode numerik seperti aproksimasi Dirac-Taylor atau metode integrasi numerik yang menghasilkan error pendekatan. Kesalahan juga dapat muncul akibat kesalahan pengambilan data, misalnya sampling yang kurang tepat atau adanya noise pada sinyal. Semua faktor tersebut dapat menyebabkan data yang digunakan dalam komputasi menjadi kurang akurat. Sebagai contoh kasus, kita melihat pengukuran sensor suhu pada mesin industri. Sensor membaca nilai 48 derajat Celcius, sedangkan nilai referensi adalah 50 derajat Celcius. Selisihnya adalah 2 derajat, sehingga error absolutnya adalah 2 derajat Celcius. Jika dihitung error relatifnya maka diperoleh sekitar 4%. Dari hasil ini kita dapat mengevaluasi apakah sensor masih layak digunakan atau perlu dilakukan kalibrasi ulang. Dalam analisis data teknik modern, perhitungan error sering dilakukan menggunakan Python. Dengan menggunakan library seperti NumPy, kita dapat menghitung error absolut, error relatif, dan persentase error secara otomatis untuk data dalam jumlah besar. Pendekatan ini sangat umum digunakan dalam sistem IoT, monitoring energi, dan analisis data sensor industri. Selain melakukan perhitungan numerik, kita juga dapat melakukan visualisasi data menggunakan grafik. Dengan menggunakan library Matplotlib, kita dapat membuat grafik perbandingan antara data sensor dan data referensi. Area di antara dua kurva pada grafik dapat menunjukkan besarnya error pada setiap titik pengukuran. Visualisasi ini membantu kita memahami pola kesalahan pengukuran serta mendeteksi perubahan akurasi sensor dari waktu ke waktu. Kesalahan numerik yang tidak dianalisis dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah dalam sistem teknik. Misalnya kesalahan analisis data, kesalahan kontrol sistem, kesalahan estimasi energi, serta kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh operator. Oleh karena itu analisis kesalahan numerik merupakan bagian penting dalam perancangan sistem teknik yang andal. Beberapa strategi dapat dilakukan untuk mengurangi kesalahan numerik. Di antaranya adalah menggunakan sensor dengan spesifikasi akurasi tinggi, melakukan kalibrasi alat ukur secara berkala, menggunakan metode numerik yang stabil, serta meningkatkan presisi komputasi menggunakan tipe data berpresisi tinggi. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan sistem teknik dapat bekerja secara akurat dan dapat dipercaya. Pada bagian latihan ini mahasiswa diminta melakukan analisis kesalahan pada data pengukuran sensor arus listrik. Diberikan nilai referensi dan nilai hasil pembacaan sensor. Mahasiswa diminta menghitung error absolut, error relatif, serta persentase error untuk setiap titik pengukuran. Latihan ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menganalisis akurasi pengukuran dan mengevaluasi apakah sensor masih layak digunakan atau perlu dilakukan kalibrasi. Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kesalahan numerik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komputasi teknik. Seorang insinyur harus mampu mengenali jenis kesalahan numerik, memahami cara menghitung error, serta menganalisis pengaruhnya terhadap sistem teknik. Selain itu penting juga untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mengurangi kesalahan numerik agar sistem yang dirancang dapat bekerja dengan akurat dan andal. Pada halaman berikutnya ditampilkan contoh implementasi kode Python yang digunakan untuk menghitung error absolut dan persentase error dari data sensor suhu. Kode tersebut menunjukkan bagaimana data referensi dan data sensor dimasukkan ke dalam array, kemudian dihitung selisihnya menggunakan operasi numerik. Hasil perhitungan tersebut kemudian ditampilkan dalam bentuk nilai error absolut maupun error persentase. Pendekatan komputasi seperti ini sangat membantu dalam analisis data teknik karena mampu memproses data secara cepat dan efisien. Selanjutnya ditampilkan hasil eksekusi program Python yang menunjukkan nilai error absolut dan error persentase dari data sensor. Selain itu ditampilkan pula grafik perbandingan antara data sensor dan data referensi suhu. Grafik tersebut memperlihatkan dua kurva yaitu kurva referensi dan kurva sensor. Area di antara kedua kurva menunjukkan besarnya error pada setiap titik pengukuran. Dengan visualisasi seperti ini kita dapat dengan mudah melihat apakah sensor mengalami penyimpangan yang signifikan atau tidak. Analisis grafik ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan drift sensor atau perubahan akurasi sensor seiring waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai kesalahan numerik dalam komputasi teknik.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.